teman-teman mahasiswa semuanya, rekan-rekan mahasiswa, masih tetap semangat. Kita masih membicarakan mengenai akuntansi keuangan menengah 1. Di pertemuan ke-7 ini kita masih membicarakan mengenai time value of money atau nilai waktu uang. Tetapi di bagian 2 ini kita coba akan membicarakan mengenai apa yang dimaksud dengan amortisasi diskon atau premium. Nah, sebagai contoh di dalam kita menghitung nilai utang adalah dengan cara melihat berapa future value yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan investasi, atau berapa future value yang akan kita bayarkan ketika kita melakukan penerbitan surat utang. Nah, maka di dalam utang jangka panjang, karena utang itu bisa kita manfaatkan dalam waktu yang lebih dari 1 tahun, maka ketika ada atau ketika terjadi diskon atau terjadi premium, maka diskon dan premium itu harus dilakukan amortisasi atau alokasi diskon dan premium di setiap periode terjadinya pembayaran bunga. Sebagai contoh adalah misalnya perusahaan itu melakukan atau memberikan pinjaman kepada pihak lain, kemudian obligasi tersebut harganya di bawah atau di atas dari harga nominal yang terdapat di dalam sertifikat obligasinya. Nah, ketika harganya itu di bawah atau suku bunganya lebih berbeda dengan suku bunga yield atau market rate, maka akan terjadi diskon atau terjadi premium. Nah, diskon atau premium tersebut kemudian kita amortisasi dengan cara kita hitung dulu nilai sekarangnya atau present value-nya, baik itu dari sisi bunganya maupun dari sisi prinsipalnya atau utang pokoknya. Nah, selanjutnya selisih dari nilai nominal dibandingkan dengan nilai uang yang kita terima itu selanjutnya dilakukan amortisasi. Nah, amortisasinya itu adalah dengan cara melakukan pembagian atau melakukan pengalokasian dari interest yang diterima oleh kreditor dikurangi dengan interest expense, kemudian dikalikan dengan bunga yang dibayarkan atau tingkat bunga yang disepakati. Nah, selanjutnya kemudian dialokasikan di setiap pembayaran bunga. Nah, pembayaran bunga itu dapat dilakukan dengan cara semi annual atau atau dalam setahun itu dilakukan 2 kali, atau annual dilakukan dalam setahun itu 1 kali. Nah, selanjutnya ketika kemudian terjadi pembayaran yang terakhir itu, maka antara nilai nominal obligasi dengan carrying value dari obligasi tersebut jumlahnya sama, sehingga tidak ada selisih antara nilai nominal dibandingkan dengan present value-nya. Nah, Anda bisa melihat materi tersebut di dalam schedule dari diskon amortisasi yang ada di dalam PowerPoint yang telah saya sediakan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bisa melihat juga ketika obligasi tersebut kemudian selisihnya terjadi premium, juga akan dilakukan hal yang sama. Maka kenapa harus ada amortisasi baik premium ataupun diskon? Itu disebabkan karena utang itu dimanfaatkan dalam beberapa periode ke depan. Karena utang dimanfaatkan dalam beberapa periode ke depan, maka
akan lebih fair pencatatannya ketika obligasi tersebut mendapatkan premium atau mengalami diskon, itu juga dilakukan amortisasi atau pengalokasian pada setiap periode. Nah, nanti pengalokasian itu dicatat sebagai utang obligasinya. Ya, berikut bersamaan dengan pembayaran bunganya. Nah, kemudian untuk yang terkait dengan valuationnya atau penilaian dari obligasi itu, maka kita bisa menilai berdasarkan periode atau periode pembayaran bunga atau pembayaran bunga pada saat maturity. Jadi pembayaran bunga itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, setiap periode selama masa utang tersebut, atau sekaligus dibayarkan di akhir bersamaan dengan pembayaran utang pokok atau face value-nya. Itu bisa dilakukan bisa dengan pilihan masing-masing. Nah, selanjutnya di akhir hasilnya tetap akan sama, maka ketika pada saat pelunasan itu kita akan mendapatkan face value atau utang pokoknya plus dari interest atau bunga selama beberapa periode itu dibayarkan, atau yang sekaligus dibayarkan pada periode terakhir pada saat jatuh tempo. Kemudian selain itu mungkin untuk melihat berapa diskon factor atau premium, itu kita bisa manfaatkan tabelnya bisa dilihat baik itu present value of annuity atau future value of annuity. Anda bisa lihat tabel itu ada disediakan di buku akuntansi keuangan menengah, atau Anda bisa googling di Google terkait dengan tabel tersebut. Demikian materi hari ini di pertemuan ke-7. Terima kasih. Silahkan diperkaya materinya Anda dengan modul dan PPT yang telah saya sediakan. Terima kasih. Selamat siang.